Muhammad Abita Handoko berperan sebagai rakyat Indonesia bagian timur dan juga Ahmad Subarjo. Perkenalkan, nama saya Syafrul Fauzan Aditya Muhammad, absen 31. Saya berperan sebagai Dokter Rajiman. Perkenalkan, saya Rangga Kasmiki, absen 29. Saya berperan sebagai Insinyur Soekarno. Perkenalkan, nama saya Raffi Tabakan, absen 28. Saya berperan sebagai Muhammad Atta. Perkenalkan, nama saya Yasmin Ali Al-Muhindi, nomor absen 36. Saya berperan sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Talita Putrandita, nomor absen 33. Saya berperan sebagai A.A. Maramis dan Kiai Haji Agus Salim. Perkenalkan, saya Sylvia Ramadhani, absen 30. Saya berperan sebagai Muhammad Yamin dan Abdul Kahar Muzakir. Selamat menonton! Panitia 9 dalam Perumusan Piagam Jakarta. Setelah dilaksanakannya hasil sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, anggota BPUPKI memikirkan langkah yang akan diambil berikutnya. Soekarno menyarankan kepada Dr. Rajiman Wedyodiningrat untuk membuat sebuah kelompok yang bertujuan menyusun pembukaan hukum dasar. Bung, bagaimana jika aku mengemukakan pendapatku? Baik, silahkan. Menurutku kita harus membuat panitia yang dapat menyusun pembukaan hukum dasar. Saya setuju, kalau begitu kamu saja yang jadi ketuanya. Siap, baiklah. Setelah itu terbentuklah dua panitia kecil yang beranggotakan 8 orang yang bertugas mengenai usulan dasar anggota lain yang akan dibahas pada sidang berikutnya. Dan yang kedua beranggotakan 9 orang yang bertugas menyusun hukum dasar atau sering disebut dengan panitia 9. Panitia 9 terdiri dari I.R. Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil, Ahmad Subarjo sebagai anggota, A.A. Maramis sebagai anggota, Muhammad Yamin sebagai anggota, Haji Agus Salim sebagai anggota, Abdul Kahar Muzakir, Abigusno Cokro Sujoso, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim sebagai anggota. Panitia 9 melaksanakan rapat pada tanggal 22 Juni 1945. Pembahasan rapat tersebut adalah mengenai relasi negara dengan agama. Akhirnya selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di sini. Saya yang memimpin jalannya musyawarah, bagi yang ingin berpendapat, saya persilakan. Bung, bagaimana jika kita mencantumkan usulan membawa negara Islam sebagai filosofi negara seperti pendapat anggota BPUPKI lainnya? Sebaiknya kita tidak mencampuri urusan agama dengan urusan kenegaraan. Saya lebih setuju dengan Subarjo, karena mayoritas negara ini adalah umat Islam, jadi kita mencantumkan di pembukaan dasar. Baiklah, kita rancang susunan ini sekarang juga. Akhirnya selesai. Oh ya, bagaimana jika kita menamakan Dasar Negara Indonesia dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta? Nama yang bagus. Bagaimana? Semua setuju? Setuju. Baiklah para hadirin, saya Insinyur Soekarno selaku Ketua Panitia 9 akan menyampaikan hasil rumusan hukum dasar yang bernama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Kita dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyampaikan pendapat kami rakyat Indonesia bagian timur sangat keberatan dengan bunyi sila pertama Pancasila. Karena Indonesia tidak hanya terdiri dari kaum muslim saja, Bung. Saya harap sila pertama tersebut dapat diganti. Baiklah, saya akan menyampaikannya saat kapan. Baik, Bung. Bagaimana dengan hasil Piagam Jakarta? Bagaimana jika kita terlebih dahulu mendukung I.R. Soekarno? Kita harus mendukung I.R. Soekarno.
warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, saya ingin menyampaikan pendapat dari masyarakat Indonesia bagian timur. Masyarakat Indonesia bagian timur merasa sangat keberatan dengan isi sila Pancasila yang pertama. Saya mengusulkan untuk mengganti sila pertama Pancasila karena di Indonesia tidak hanya ada kaum muslim. Terima kasih. Saya juga setuju dengan itu. Kita tidak bisa melepaskan Indonesia bagian timur dengan begitu saja. Bagaimana kalau kita menggantinya saja? Saya punya usul. Bagaimana jika ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa saja? Baiklah, jika itu adalah jalan yang terbaik.